Ini pertanyaan dari viewers. Selama ini saya belajarnya, saya ulangin lagi ya pertanyaanmu ya. Semakin banyak support, makin gak break. Ini berarti sama juga, berarti semakin banyak resisten, makin gak breakout. Nah ini kan sama aja, karena dua-duanya zona. Yang kita perlu ketahui itu pertama teman-teman adalah market structure. Contoh kita ngomongin bullish. Bullish itu basicnya adalah low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Basicnya bullish. Kebalikannya juga sama kalau misalnya kalian ngomongin bearish. Jadi high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini basic banget. Kalau misalnya kalian ngomongin soal market structure. Jadi bullish kalian tahu pembentukannya semakin lama semakin naik, dan bearish kalian tahu semakin lama semakin turun. Ya, kenapa dia bisa dibilang bullish dan dia bisa dibilang bearish? Semakin lama semakin naik, semakin lama semakin turun. Karena memang begitulah pembentukan yang terjadi. Contoh kita ngambil dari GBP JPY. Kita ambil pembentukannya GBP JPY ini yang terbentuk untuk bullishnya. Anggap bullish, kita anggap di sini nih. Ini naik terus menerus ya. Kalian bisa perhatikan. So this one low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sampai kapan dia akan berhenti? Sampai dia patah semua zonanya. Jadi teman-teman perhatikan. Low lagi di sini. Ini apakah lebih tinggi daripada sebelah kirinya? Jawabannya enggak, teman-teman. Dia tidak lebih tinggi daripada sebelah kirinya. Kalian lihat nggak? Artinya apa kalau dia nggak lebih tinggi daripada sebelah kirinya? Apakah berarti sudah ada perlambatan? Sudah. Makanya kita sebut ini sebagai equal high. Artinya apa? Dia membentuk yang namanya kesetaraan. Dia sama untuk high-nya sendiri. Next-nya, kalian bisa lihat. Dia drop low-nya. Ini nggak higher low. Ingat ya, rumusnya itu sederhana. HL, HH, HL, HH, HL. Selalu ingin membentuk yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Selalu begitu. Akhirnya kalian perhatikan dia tidak berhasil break. Dia tidak berhasil mempertahankannya. Melainkan dia mengalami apa? Penurunan. Lalu nextnya dia retest lagi, dia naik lagi. Apakah dia lebih tinggi atau sama? Kalau kita ngeliat sih hampir sama aja teman-teman. Tapi sebenarnya kan dia lebih rendah dari yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini, ini ada di 198.5, ini ada di 198.1. Sebenarnya lebih rendah. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, pembentukannya pun sudah berbeda. Apa yang menjadi berbeda? Sebelumnya dia equal high, sekarang dia lower high. Nextnya drop signifikan membentuk apa? Lower low. Nah sekarang kalian sudah ngeliat ada perubahan nggak di dalam market? Tentu sudah ada perubahan. Apa perubahan di dalam marketnya? Sebelumnya dia low high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sekarang jadi equal high, melambat menjadi yang namanya lower high. So high, low, lower high, lower low. Ini berarti sudah ada perlambatan. Yang pertama kita ketahui adalah di sini adalah resisten yang bagus. Berapa kali di retest? Cuman 2 kali. Nah sekarang kita pakai konsep ini. Semakin banyak support makin gak breakout, semakin banyak resisten makin gak breakout. Sama aja kan. Kita ngeliat berapa banyak support di bawahnya yang dia retest dalam level yang sama. Ini saya pakai ini aja teman-teman. Kenapa saya pakai di level tersebut? Karena kalian bisa ngeliat up, base lambat, ngeretest lagi. Ini oscillate sampai bawahnya di sini berarti. Ngeretest lagi supportnya. Berarti ini ada berapa kali retest? Ini kan pembentukan nih, up, bentuk support. Yang tadi base di sini kan. Ini base. Yang usah saya patok. Ini base. Berapa kali di retest? Ini naik, sekali di retest. Ini ngeretest lagi juga hal yang sama. Kan totally seperti ini aja. Soalnya ini kan ninggalin gap kan. Jadi ada demand. Nah, teman-teman perhatikan di retest sekali, 2 kali, 3 kali naik. Terus yang area pembentukan support di area sini, ini kan kalau saya ganti menjadi garis. Nah ini kan there's a support here below this level. Ini di retest kembali teman-teman. Up, walaupun ini volatile ada tails-tailsnya. Naik, dia ngeretest sekali lagi, dia naik lagi. Dia ngeretest lagi di sini, dia naik lagi. Dia ngeretest lagi di sini. Ini kan jauh lebih banyak di ngeretestnya. Ya, jadi sebelum kalian tanya misalnya, pertanyaan adalah semakin banyak support harusnya semakin gak breakout, dan semakin banyak resistance semakin gak breakout. Sebenarnya enggak sih. Semakin sering dikunjungi, ya semakin sering dikunjungi itu semakin sering dikunjungi area tersebut, itu menjadi salah satu area yang sudah usang, jadi sudah nggak fresh kembali. Itulah kenapa orang selalu looking for fresh zone, dan fresh zone. Mereka berharap untuk mencari level-level yang baru, mencari level-level yang lebih nyaman. Contoh gampangnya, kalau misalkan lihat di sebelah kiri sini ada
level yang masih fresh. Contoh di sini. Ini demand yang belum dimakan sama siapapun. Ini kan sudah. Jadi usah kita tarik, supposedly drop up kembali. Namun, kalian harus ingat, namanya dia sudah berubah market structure-nya, pasti tendensinya akan terus turun. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang, yang saya pelajari, misalnya kayak Fjord tadi bilang, saya selama ini belajar semakin banyak support, semakin nggak break. Ini kalau dari pandangan saya sederhana aja teman-teman. Semakin sering dikunjungi, semakin sering di retest, itu pertandanya adalah semakin melemah. Itu kalau saya. Kenapa? Karena semakin lama sudah semakin usang. Berbeda contohnya kalau misalnya dia gini. Baru sekali dikunjungi, misal tap misalnya naik, baru sekali dikunjungin langsung drop signifikan. Ini jauh lebih kuat bagi pandangan saya. Kenapa? Karena untuk bisa ngedorong sekencang ini turun ke bawah dari pergerakan setelah dia berhasil bullish with a momentum, ini pasti ada order block yang signifikan. Kalian bisa contoh dalam XAUUSD gitu. Kalian bisa contoh dalam XAUUSD ketika dia nembus all time high-nya dia di bulan Desember atau di Januari, lalu kalian lihat seberapa besar penurunan yang terjadi. Itu akan nampak di sana. Ya, makanya saya bilang tidak begitu. Semakin banyak support menurut saya malah semakin akan melemah. Dan ingat, fokusnya adalah dari tendensinya. Coba kalian perhatikan seandainya area tersebut selalu dihajar, maka dia akan melambat. Berbeda kalau dia bentuknya sideways, di mana atas dan bawahnya sama-sama dihajar. Maksudnya gimana? Contoh kalian ngomongin sideways. Sideways itu kan up, drop, up, drop, up, drop. Nah ini kita ngomongin market structure yang baru. Sebelumnya kalian saya ajarin ini tentang apa high low, high low dan lain sebagainya mengenai market structure. Sekarang kalian akan tahu yang namanya, ada yang namanya rally base rally. Ada yang namanya, ini tinggal balik aja, rally base rally, ada yang namanya rally base drop, ada yang namanya drop base rally, ada yang namanya drop base drop. Yang kalian lihat sekarang apa? Apa yang menyamakan dari semua ini? Apakah rally-nya, apakah drop-nya? Bukan. Yang sama adalah si base-nya. Base ini yang sama. Karena dimanapun ada rally dan ujungnya ada drop atau ada rally lagi, atau di depannya drop, di ujungnya ada rally ataupun drop lagi, nggak peduli. Tengah-tengahnya selalu ada base. Nah ini jadi beda. Kenapa saya bilang jadi beda? Karena ketika ada base-nya, kita perlu nunggu sampai salah satu areanya berhasil di breakout. Dan inilah dimana support dan resistennya akan bolak-balik dihajar, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Begitu. Contoh tadi saya kasih kalian mapping untuk Euro JPY. Di Euro JPY ini kalau kalian lihat, ini bikin base-nya lama banget teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin di H1 sih. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dihajar terus-menerus. Artinya apa? Tinggal tunggu momentum aja. Setelah nanti selesai semua atas bawah ini, apakah dia akan lanjut hajar atas? Kalau memang dia akan lanjut hajar atas, maka kita tahu ini menjadi drop base rally. Simple. Dan ketika dia hajar bawah, yang kita tahu adalah dia bikin drop base drop. Apakah artinya resisten ini kuat? Enggak, teman-teman. Apakah artinya support ini lemah karena dia dihajar berkali-kali? Enggak juga, karena dalam konteks sekarang ini kita ngomonginnya based on sideways momentum. Begitu. Based on sideways momentum. Ya, gampangnya begitu. Kalau misalnya kalian tanyakan sama orang, seandainya kalian harus entry, di mana kalian akan entry di, misalkan mau entry sell Euro JPY, sellnya di mana? Pilihannya cuma dua, teman-teman. Either kalian makan ketika dia berhasil breakout, jadi sell continuation, atau kalian tunggu di fresh zone. Di mana fresh zone-nya? Mungkin di level. Ketika dia nahan terus candlestick impulse momentumnya masuk, atau sekalian aja di demand supply yang belum di retest ini. Udah, hanya dua itu. Bisa nggak sebenarnya makan di sebelah sini, di 157? Bisa, tapi high risk. Kenapa high risk? Karena sudah berkali-kali di retest. Itu sih simpelnya, teman-teman. Jadi, kalian kalau misalnya mau memahami, look the bigger picture. Pahami bahwa this is called market structure. Kita ngeliat simpelnya dari mana, baru kita pelajarin basically dari support dan resistannya.